Sebanyak 4 senator DPD RI dari Jawa Timur dipastikan terpilih pada pemilu 2024. Dua wajah baru yakni Lia Istifahma dan Kondang Kusumaning Ayu akan mendampingi dua petahana anggota DPD RI yakni Ahmad Nawardi dan Lanyala Mataliti. Berdasarkan rekapitulasi KPU Jawa Timur, Ahmad Nawardi berhasil meraup 3.281.105 suara. Disusul Lanyala Mataliti dengan 3.132.076 suara. Dua petahana anggota DPD RI ini akan ditemani dua pendatang baru sebagai senator DPD RI, yakni Lia Istifahma dengan raupan suara sebanyak 2.739.123 dan Kondang Kusumang Ayu yang berhasil menempati urutan keempat dengan suara sebanyak 2.542.036. Sementara mantan Ketua KPK Agus Raharjo diprediksi akan gagal lolos karena menempati posisi kelima dengan suara sebanyak 2.205.069. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 33 Ayat 1, kursi DPD RI hanya ada 4 suara di masing-masing provinsi. Rekapitulasi pemilu 2024 di Jawa Timur, khususnya untuk anggota DPD RI mengalami dinamika yang tinggi dengan tudingan-tudingan kecurangan dari pihak yang tidak puas. Menanggapi tidak sesuainya suara C1 dan D hasil kecamatan di wilayah Madura dari calon-calon anggota DPD RI yang tidak puas terhadap hasil rekapitulasi, Aang Kunaifi, Komisioner KPU Jawa Timur, mempersilahkan para calon tersebut untuk menempuh jalur hukum. Sudah dilakukan proses rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari 3 kecamatan, kemudian kabupaten kota hingga provinsi, dan terakhir kemarin di tanggal 13 di rekap nasional itu sudah sesuai dengan mekanisme ketentuan yang ditetapkan melalui peraturan KPU dan teknis rekapitulasi yang diterbitkan oleh KPU Republik Indonesia. Artinya keberatan itu sudah diberi ruang untuk menuangkan di keberatan atau kejadian khusus itu hak masing-masing saksi tidak menandatangani berita acara, itu juga bagian dari hak masing-masing saksi dan semua pihak tetap menghormati proses itu. Awang Darmawan, pengamat politik komunikasi Universitas Negeri Surabaya mengingatkan, dinamika pemilu tahun 2024 khususnya untuk anggota DPD RI dari Jawa Timur ini agar disikapi secara tegas dan transparan. Bahwa fungsi dari pemilu ini adalah memang yang paling ideal adalah sesuai dengan pilihan dari rakyat. Jangan sampai berada dalam ruang yang sangat terlalu politis sehingga akhirnya mengganggu fungsi-fungsi dari rekapitulasi suara itu sendiri. Ya, yang paling penting memang ketika berada dalam kursi kekuasaan, khususnya posisi pejabat publik sebagai DPD seperti itu, maka bagaimanapun itu harus memang bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dinamika-dinamika yang terjadi di proses pemilihan sehingga proses penghitungan suara ataupun proses rekapitulasi suara yang akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti itu adalah ranah hukum yang memang harus bisa dipisah antara ranah hukum dan ranah politik, sehingga ketika memang ada indikasi kecurangan dan lain sebagainya itu harap bisa diselesaikan dalam ranah hukum, baik itu dari sisi Lanyala ataupun dari caleg DPD yang lain. Sementara pendatang baru lembaga DPD RI dari Jawa Timur, Lia Istifahma menegaskan, ia kini fokus pada program kerja sebagai anggota DPD RI yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Lia sempat terlibat polemik dengan Kondang Kusumaning Ayu, calon anggota DPD RI yang juga lolos ke Senayan. Namun, Lia Istifahma yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini mengaku sudah tidak mempermasalahkan polemik dirinya dengan Kondang Kusumaning Ayu. Kan itu sudah sangat clear, di mana tanpa dari pihaknya mengucapkan maaf pun saya sudah menyampaikan permohonan, saya sudah menyampaikan bahwa saya memaafkan gitu loh. Jadi sudah sangat-sangat clear, nggak ada masalah apapun. Terutama kemudian masalah yang lain terkait dengan petahana
Alhamdulillah tuh Mas Heru, saya berkomunikasi aktif dengan Pak Nyala maupun dengan Mas Nawardi, karena memang kebetulan dengan mereka ini sudah kenal gitu loh, dan mereka apa ya Mas ya, bisa terkomunikasikan sehingga saya bisa berkomunikasi, dan saya lihat mereka berdua fan-fan saja, dan mereka juga ke saya juga baik-baik saja. Jadi saya kok berpikir nggak ada hal yang perlu dirisaukan oleh masyarakat. Jadi yakinlah dari kami ini berempat ini insya Allah akan menjadi sebuah kolaboratif yang sangat luar biasa. Saat ini, rekapitulasi pemilu 2024 telah memasuki jenjang perhitungan tingkat nasional oleh KPU RI yang berjalan hingga 20 Maret 2024. Heru Dwi Sudarmanto, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.